Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV Desa Banyumas. Kami hadir lagi untuk kesempatan pagi ini. Kita akan lakukan sosialisasi Permendes 8 tahun 2022 tentang prioritas pembangunan desa tahun 2022. Baik, kita ikuti acara ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada Bapak Adias yang hormati, serta rekan-rekan perangkat, Pak Pendamping Desa, Pak Peneliti, Pak PLT, Pak Suminto, yang saya hormati. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar tentang pedoman prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2023. Insya Allah dengan pembelajaran ini kita akan bisa lebih baik dan untuk mempersiapkan diri di dalam pembuatan APBDes 2023 yang akan datang, sehingga dari pedoman ini kita bisa sesuai dengan aturan yang ada. Dan untuk selanjutnya kepada Bapak Kepala Desa untuk bisa menyambut acara ini, dan nanti dilanjutkan dengan penjelasan detail oleh pendamping desa. Sekian, terima kasih. Mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekdes untuk memberikan waktu kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. hormati pendamping desa Bapak Inuddin dan PLT Sasmito, Sekdes yang saya hormati dan para perangkat desa. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dan melakukan kegiatan kami, yaitu mengadakan sosialisasi tentang Permendes nomor 8 tahun 2022 yang baru diundangkan dan baru akan kita dengarkan bersama berdasarkan dari PRD maupun pendamping desa. Izin kami menyampaikan terima kasih kepada Mas Iman yang telah minta waktu dalam rangka untuk memberikan penjelasan ini, yang tujuannya adalah agar dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa itu kita sesuai aturan yang ada dan tidak ada penyimpangan, dan betul-betul kita bisa melaksanakan kegiatan dengan sukses. Yang kedua, juga terima kasih kepada pemerintah desa yang telah melaksanakan kegiatan di tahun 2022 ini sukses, apalagi dengan adanya bersama dengan perguruan tinggi yang dari kemarin menyita waktu dan memberikan ilmu, tapi juga kita capek sekali dalam hal pemberdayaan. Dan pada hari ini kami mohon kepada Mas Imanuddin supaya bisa menjelaskan agar bisa nanti sebagai pedoman dalam pembuatan RKPDes tahun 2023 maupun APBDes, sehingga porsi daripada penggunaan dana desa ini sesuai dengan aturan. Dan perlu kami sampaikan bahwa kesempatan ini kami juga minta kepada tim penyusun Des tentang RKP maupun APBDes agar senantiasa satu, mempertimbangkan daripada kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Yang kedua, mempertimbangkan juga pelaksanaan pembangunan di tahun 2022 yang belum realisir untuk bisa diprioritaskan di tahun 2023, baru nanti kita melihat prioritas di tahun 2023 yang diusulkan dari hasil musyawarah dakwah. Itu yang merupakan pedoman dan harapan kami di tahun 2023 ini. Mari kita laksanakan kegiatan dana desa maupun APBDes harus sesuai aturan dan bisa terrealisasi kalau bisa sebelum bulan Desember. Itu yang kami sampaikan, dan sekali lagi saya terima kasih dan atas kerjasamanya. Mudah-mudahan betul-betul menjadikan standar dan desa yang mandiri itu dan administrasinya juga yang mandiri. Terima kasih. Waktu sepenuhnya kami mohon kepada PLT dan pendamping desa untuk bisa menjelaskan tentang Permendes ini dengan baik, dan mohon kepada para perangkat terutama kasih dan perencanaan agar bisa menyesuaikan daripada pembuatan Permendes daripada RKPDes dan Permendes tentang pelaksanaan APBDes tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kadek, Pak Sekdes dan seluruh para tokoh pemerintah
Pemda, saya atas nama Kementerian Desa Pembangunan Desa tinggal untuk mensosialisasikan pedoman pembangunan desa tahun 2023 yang bersumber dari Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022. Jadi ini adalah yang kita tunggu-tunggu untuk apa aja dana desa tahun 2023. Tentu saja ini adalah materi yang disampaikan oleh beliau Gus Halim dan saya meneruskan untuk penyampaiannya dan menguatkan bahwa dalam Permendes ini ada sebuah amanat, yaitu amanat PP nomor 22 tahun 2014 tentang perubahan atas PP nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN pasal 21 ayat 1 ini yang sering terlontar ataupun tersampaikan oleh beliau Kasih Ekbang. Permendes ini lahir tanggal 13 September 2022 dan sekarang sudah diusahakan sudah berjalan oleh negara sudah sah. Terus tujuan penetapan prioritas di sini adalah satu, bahwa pemerintah pusat, daerah, kabupaten, provinsi dalam melaksanakan pembangunan evaluasi pendampingan masyarakat desa bagian dari pembinaan dan prestasi berdasarkan. Yang kedua, pemerintah kabupaten dan desa dalam memfasilitasi penanganan desa berdasarkan asal usul. Dan ini untuk Pemdes Pandak telah memiliki tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan penangguhan skala desa. Terakhir adalah Pemdes dalam mengambil pembangunan desa untuk kegiatan pembangunan desa. Jadi maksud dan tujuan daripada Pemdes ini jelas yang ketiga itu adalah untuk kegiatan perencanaan pembangunan desa. Selanjutnya, bahwa di pasal 3 ayat 2 prinsip penetapan batas penggunaan dana desa tahun 2023 disusun ini berdasarkan apa? Ini ada 6. Pertama adalah kemanusiaan. Yang kedua, keseimbangan alam, kebijakan nasional berbasis penanganan desa sesuai dengan kondisi objektif desa. Berarti setiap desa itu berbeda-beda nanti dalam penetapan prioritas penggunaan desa sesuai dengan kewenangan lokal desa. Kebinekaan, terakhir keadilan dan kemanusiaan. Selanjutnya, prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 pasal 5 ayat 2 ini dijelaskan bahwa prioritas penggunaan desa diarahkan untuk percepatan pencapaian hasil ekstremis desa. Jadi sekali lagi bahwa Permendes 8 2022 strukturnya adalah untuk percepatan pencapaian aksi SDGs desa. Bahwa kita tahu ada 18 SDGs, ada 8 tipologi desa berdasarkan SDGs. Yang pertama adalah pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa masing-masing. Nanti desa akan diberikan kewenangan bagaimana cara untuk memulihkan ekonomi nasional berbasis kewenangan desa. Yang kedua, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Terakhir adalah mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa. Dan di sini nanti akan dikupas tuntas bagaimana sih mitigasi yang harus dilakukan oleh desa kaitannya dengan bencana alam dan bencana non alam sesuai kewenangan desa. Jadi hasil daripada kemarin pendataan SDGs akan ketahuan. Oh ternyata desa Pandak itu bencana alam yang harus ada untuk penyiapan di tahun 3 tuh A, B, C, D gitu. Jadi tidak bisa misalnya desa lain A kita gitu. Nah kalau ternyata itu berbeda ya harus disikapi dengan perbedaan sendiri. Selanjutnya penggunaan dana desa. Penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional ini diatur dalam pasal 6 ayat 1. Bahwa penggunaan desa pertama untuk pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa atau BUMDes. Di sini kita punya PR bareng-bareng bahwa BUMDes untuk Pratama Jaya belum selesai dalam proses ke badan hukum. Mari kita kuatkan BUMDesnya untuk segera menyelesaikan ke badan hukum. Nanti setelah itu baru ada proses pengembangan dan peningkatan kapasitas.
Yang kedua adalah pengembangan desa wisata. Dan terima kasih Pak Rasito dan seluruh jajaran aparat pemerintah desa Pandak dan masyarakat desa Pandak bahwa kita sedang merintis untuk menuju ke desa wisata. Dan saya yakin optimis ini kita dapatin. Kalau sudah kita dapatkan ini pas sekali tahun 2023 kita kembangkan tentang desa wisata. Apa aja belanjanya? Nanti kita buka-buka di televisi pemerintah tersebut. Terakhir adalah pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUMDes. Jadi kemarin kan sudah ada pelatihan UMKM, sampai harus didampingi oleh Dinkes untuk mendapat PRT. Ayo kita kembangkan. Sehingga apa? Ini nanti akan dikelola oleh BUMDes. Jadi jangan sampai dikit-dikit dikasihkan ke masyarakat, tapi tetap harus ada ikatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terus penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional. Tadi kan penggunaan nasional lokal desa. Sekarang program prioritas nasional itu diatur dalam pasal 6 ayat 2. Di sini satu adalah ini, nggak boleh lompat-lompat, nanti milih-milih gitu ya. Karena apa? Jelas sekarang pendataan itu menjadi hal penting. Pengerjaan perencanaan berbasis data. Data yang ada di desa yang digunakan dalam perencanaan pembangunan di desa adalah satu itu ada SDGs, yang kedua IDM, yang ketiga adalah usulan dari masyarakat. Yang pertama adalah perbaikan dan konsolidasi data SDGs desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun. Nah ini menjadi satu kesatuan. Karena dan tidak boleh dipecah-pecah. Maka nanti bisa dilihat di IDM kemarin ada rumusan pokok, nanti bisa di-download gitu ya. Apa aja sih yang dilihat itu rumusannya, ada prioritas dan super prioritas. Nanti akan ketahuan, oh prioritasnya desa Pandak ini, prioritasnya ini, itu yang diselesaikan sesuai dengan kondisi masing-masing penyelesaiannya. Terusnya adalah tentang SDGs, ini menjadi wajib. Ini tidak bisa untuk dihindari. Makanya saya mohon di tahun 2022 nanti di bulan Desember kita lakukan musdeh penetapan SDGs untuk tahun 2022 di semester kedua. Yang kedua adalah ketahanan pangan nabati dan hewani. Ini sifatnya adalah kelanjutan yang dari 2022 ini. Apa kemarin? Nanti akan diselesaikan kelanjutannya di bulan 3. Yang ketiga adalah pencegahan dan penurunan stunting. Ini mohon harus diseriusi ini. Pencegahan dan penurunan stunting wajib menggunakan dana desa. Apa aja kegiatannya? Nanti sudah ada. Nah, apa yang harus kita lakukan sesuai dengan data kondisi di desa Pandak sendiri. Contoh kayak kemarin saya senang adanya bedah studi kasus di desa Pandak kaitannya dengan ketahanan pangan untuk konversi stunting yang dilakukan oleh unsur, dan itu bisa diambil datanya. Karena kalau stunting itu kuncinya ada dua, intervensi spesifik sama sensitif. Kalau spesifik, selanjutnya adalah yang di peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa. Ini sudah ada semuanya, sudah ada guidance-nya. Terus yang peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan budaya warga desa. Yang perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa. Ini nanti akan mungkin pembangunan PKD, mungkin akses pelayanan warga miskin yang obat. Terus yang dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% dari pagu dana desa setiap desa. Ini pun sudah ada apa aja yang harus bisa menjadi rincian belanja. 3% itu untuk apa aja? Itu nanti kita bedah semua. Yang H adalah penanggulangan kemiskinan terutama kegiatan ekstrim. Terakhir adalah BLT. Karena di BLT ini adalah tujuannya untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim sesuai dengan Perpres 4 tahun 2020. Penggunaan dana desa untuk mitigasi ini diatur dalam pasal 6 ayat 3. Yang pertama adalah mitigasi dan penanganan bencana alam. Karena kita memiliki sungai, di sana ada sungai Pelut dan lainnya, yang mohon untuk bisa diinisiasi, nanti bisa direncanakan apa sih yang harus kita lakukan karena kita memiliki saluran irigasi yang membelah atau melewati pemukiman desa Pandak. Terus terakhir adalah mitigasi dan penanganan bencana non alam. Non alam yang kita ketahui kemarin ada corona, ada PMK, penyakit mulut dan kuku, gitu. Dalam prioritas penggunaan desa menjadi bagian ya
menjadi bagian dari RKP desa. Berarti di dalam RKP desa itu sudah ada penetapan prioritas penggunaan dana desa. Berikutnya dalam prioritas penggunaan dana desa disusun berdasarkan satu, hasil pendataan SDGs desa per desa. Yang kedua, data yang disediakan oleh kementerian. Ketiga, aspirasi masyarakat desa. Nah, kalau yang pertama oke ya, selesai karena rekomendasi ini sudah bisa di-download. Data yang disediakan oleh kementerian yaitu apa? Atau IDM. IDM itu kan disediakan oleh kementerian kemarin hasil, ternyata desa padat itu desa mandiri. Tapi ada rumusan pokok, prioritas dan prioritas. Terakhir adalah aspirasi masyarakat desa. Yang ini biasanya sudah kita rangkum di dalam usulan pelaksanaan pembangunan pada saat penyusunan Bapades. Berikutnya adalah RKP desa harus yang memuat prioritas penggunaan dana desa menjadi pedoman. Jadi di dalam RKP yang memuat tentang penggunaan desa ini menjadi pedoman penyusunan APB desa. Terima kasih Pak Kades hadir sudah mengingatkan kita semua bahwa prioritas penggunaan dana desa itu harus masuk di RKP. Nantinya RKP itu menjadi pedoman penyusunan APBD dan APBD. Selanjutnya di dalam bab 3 pada 10 ada bentuk partisipasi masyarakat. Nah, di sini kita harus ada sebuah komunikasi dengan masyarakat bahwa masyarakat desa berhak untuk berpartisipasi dalam penetapan penggunaan dana desa. Itu diatur dalam pasal 10 ayat 2. Kita punya mitra kita itu BPD. BPD itu kan perwakilan daripada masyarakat. Satu, terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan penggunaan dana desa. Kita mengalirkan dari mulai awal pembentukan tim RKP. Yang kedua, menyampaikan usulan program dan kegiatan. Hari di Nusantara juga ada usulan-usulan ya. Ketiga, memastikan prioritas penggunaan dana desa ditetapkan dalam RKP desa dan APBD. Ini yang harus kita pastikan untuk masuk. Dan terakhir adalah nanti ikut serta mensosialisasikan prioritas penggunaan dana desa. Jadi berarti masyarakat harus terlibat. Selanjutnya adalah publikasi. Publikasi diatur dalam pasal 12 bahwa pemerintah desa harus mempublikasikan penetapan prioritas penggunaan dana desa yang terdiri atas, jadi di pasal 12 yang 3, hasil musdes. Yang kedua, data desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPD desa, dokumen RKP desa prioritas penggunaan desa dan dokumen APBD. Ini adalah kalau kita buat infografis terus kelihatan. Oh, dan desa untuk ini. Terus yang kedua adalah publikasi dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat desa. Ini diatur dalam pasal 13 ayat 1. Jadi kita sudah lihat di sini udah di tembok-tembok sudah bisa kelihatan gitu kan. Dan terakhir adalah pasal 12 ayat 2. Ini yang juga harus kita cermat bahwa dalam hal Pemdes tidak mempublikasikan prioritas penggunaan dana desa di ruang publik, BPD menyampaikan teguran lisan dan garis miring atau tertulis kepada pemerintah desa dengan tembusan kepada bupati. Ini yang harus kita sama-sama duduk bareng legowo apa yang menjadi sebuah penguatan terhadap desa. Pelaporan itu diatur dalam pasal 14 bahwa kepala desa menyampaikan laporan penetapan pengguna dana desa kepada menteri yang disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi desa yang disediakan oleh Kemendes. Nah, biasanya ini ada di dalam SID, itu ada. Yang kedua adalah dalam hal laporan tidak dapat disampaikan dalam bentuk digital, kepala desa dapat terkait laporan penggunaan desa secara offline difasilitasi oleh representatif nasional, itu bisa oleh PT, oleh PD ataupun oleh tenaga ahli di kabupaten. Pembinaan, nah ini yang kadang-kadang kurang begitu kencang gitu ya. Pembinaan itu diatur dalam pasal 15. Yang pertama adalah kementerian dengan adanya aplikasi Monepd. Kementerian selalu mengatur dari situ. Yang kedua, gubernur dan bupati dan wali kota melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, evaluasi prioritas penggunaan dana sesuai dengan keterangannya. Dan yang terakhir, pembinaan dapat
pembinaan dapat dibantu oleh perangkat daerah dan garis miring atau tenaga pendidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan alhamdulillah kami sudah selama ini tidak lepas bahwa kami harus ada komunikasi dengan pemerintah desa. Dan ini salah satu sekarang adalah bentuknya. Terus selanjutnya adalah ketentuan lain. Yang pertama di pasal 16, dalam hal terdapat arahan kebijakan pemerintah pusat, prioritas penggunaan desa dilaksanakan oleh desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya seperti yang sekarang ini adanya prioritas penggunaan desa 8/2022 ataupun kayak kemarin adanya apa itu ketentuan sedikit ada Imendagri ataupun nanti apa namanya surat dari Kemendesa. Di pasal 17, pengelolaan keuangan pelaksanaan prioritas penggunaan desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa. Yaitu kita mengacu dengan terakhir adalah Pergub 56 ya 2014. Ini adalah contoh prioritas pengguna desa. Dan saya terima kasih sekali yang saya hormati Pak Kades dan serta para pengguna desa bahwa di prioritas pengguna desa ini sudah ada contoh kegiatan. Jadi secara gambaran secara umum sudah ada guideline-nya. Contoh, prioritas penggunaan dana desa untuk pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes ini diatur pada pasal 6 ayat 1 huruf A. 1. Pendirian BUMDes. Nah, kita sudah berdiri dan sudah mulai BUMDes badan hukum, maka nanti ada punya program kerja. Nah, di sini bisa terolah di poin yang ketiga. Di sini antara lain pengembangannya terserah sesuai dengan kewenangan desa. Misal di sini ada pengelolaan hutan desa, hutan adat, air minum betul di sini ada kan air bersih kan, pengembangan produk pertanian, perkebunan, produk perikanan, dan lain. Yang keempat, kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes sesuai dengan kewenangan desa dan bukan dalam musyawarah dan musyawarah. Dan di sini di kata lain kalau yang 1, 2, 3 tidak ada, maka bisa kegiatan lainnya. Bisa di sini butuh pengurusnya, ada pelatihan secara IT dan lain-lainnya. Nah itu bisa ke arah sana. Terus prioritas penggunaan dana desa untuk pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan, karena kita punya BUMDes maka itu menjadi prioritas utama. Jangan kita punya BUMDes malah nggak dikasih peran, ini yang kurang tepat gitu ya. Dan mencakup apa saja? Ada 7. 1 bidang pertanian, ada bidang jasa, bidang sarana. 4 pemanfaatan potensi wilayah. Kalau kita nggak punya hutan ya berarti kita nggak ada. 5 pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah, pemanfaatan teknologi tempat guna. Nah kemarin kan sudah ada ya pembuatan ada mesin pembuatan paving yaitu moga untuk difungsikan. Gitu. Ketujuh kegiatan lainnya untuk menjalankan pengembangan usaha produktif. Mungkin di sini perlu menggandeng membuat website digitalisasi UMKM bisa pada bisa seperti itu. Terus prioritas penggunaan desa untuk pengembangan desa wisata. Ini Pak Kades yang kita tuju nanti di 23 bisa terbiayai dengan dana desa. Jatuh pengadaan atau pembangunan pemanfaatan penggunaan sarana dan prasarana desa wisata. Ini desa wisata dipandang dengan kondisi sekarang dan nanti yang akan datang itu butuh apa aja. Itu bisa bentuknya pengadaan, pembangunan. Selanjutnya adalah yang kedua, promosi desa wisata dengan melalui gelar budaya dan berbasis digital. Ini dan ini Pak, ini dan berbasis digital, bukan koma. Kalau koma bisa ya, tapi ini dan berarti ini promosinya melewati basis digital, itu pakai medsos ataupun misalnya kegiatan apa diunggah di websitenya. Yang ketiga, pelatihan pengelolaan desa wisata. Terus keempat, pengembangan investasi desa wisata. Kelima, pengembangan kerjasama antar desa wisata. Misalnya sini dengan desa mana yang Pak Kades punya kolega, biar kalau sudah ke sana nanti satu paket ya dengan desa Pandak. Nanti bisa dengan desa Pandak.
Yang keenam adalah pengembangan desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam Pusdek. Ini nanti tinggal pilihan jelas 1, 2, 3, 4, 5 nggak ada baru ke namanya. Terus berkaitan penggunaan dana desa untuk perbaikan dan konsolidasi data SDGs desa dan pendataan perkembangan desa melalui IDM. Jadi misalnya Bang Nano sebagai admin desa membutuhkan kalau kayak gini untuk data SDGs butuh nih dana, boleh dianggarkan anggarannya apa saja. Terus misalnya untuk indeks IDM yang jatuh biasanya bulan Maret gitu ya. Bulan Maret kan butuh data ke sana kemari gitu diolah, kan cukup menguras energi dan pikiran Pak Nano. Boleh dianggarkan boleh. Tinggal anggaran RAB-nya jelas, nanti outputnya jelas, jangan sampai kita anggarannya ada tapi pada saat itu diminta output hasilnya nihil. Nggak boleh seperti itu. Nah, urutannya adalah pendataan potensi dan sumber daya pembangunan desa. Pendataan pada tingkat RT, warga, pendataan warga pekerja migran. Nah, boleh. Misalnya nanti ada punya format sendiri, Pak Nano, aku ingin mendata warga pekerja migran. Bisa dianggarkan dengan data? Boleh. Terus pemutakhiran data desa termasuk data kemiskinan. Ini biasanya kalau nggak salah di nomenklaturnya keuangan desa itu ada yang saya lihat dari kemarin itu menganggarkan terus, tapi saya juga belum melihat data outputnya seperti apa. Tapi kalau dengan dana desa nanti seperti itu aku harus mengecek data outputnya seperti apa. Terus pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk lembaga adat. Kalau sini punya lembaga adat, maka ini bisa dilakukan pendataan. Terus pengadaan prasarana dasar teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs desa dan pendataan perkembangan desa melalui IDM. Nanti ada alat-alat saprasnya, bisa beli APK, bisa butuh itu pulsa, gitu. Kalau membutuhkan server komputer gitu. Jadi pergunakan, karena apa? Permendes itu atas kemuliaan daripada negara kepada desa, ada dana desa sebesar sekian 1 juta, mohon dipergunakan sebaik-baiknya. Dan terakhir adalah pendataan desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang bukan dalam Pusdek. Mungkin nanti ingin data-data sosial, data apa, ya bisa. Berikutnya adalah prioritas penggunaan dana desa untuk ketapang, yaitu nabati dan hewani, diatur dalam pasal 6 ayat 2 huruf B. Yang pertama, pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan garis miring atau perikanan apa aja. Ini kan sudah ada guide-nya, enak dipakai. Jadi mari kita pakai contoh yang sudah ada dulu, jangan yang neko-neko biar nanti goalsnya itu lebih ngena gitu. 1, pengadaan bibit atau benih, pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih, pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, pengembangan pakan ternak alternatif, pengembangan usaha pertanian. Kemarin kalau pengembangan pakan ternak alternatif yang dilakukan oleh Pemdes Pursari melalui kelompok peternakan Lembusari itu diajarkan pelatihan fermentasi jerami untuk pakan sapi karena dia punya kelompoknya dan punya sapi. Yang kedua, pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa. Ini pembangunan lumbung pangan desa ini yang dilakukan kemarin saya turun monitoring di desa Ketenger pembangunannya di sebelah Polindes dekat SD di Dusun 2. Terakhir adalah pengolahan pasca panen, yaitu pengadaan alat teknologi perkebunan, pengolahan pasca panen, pelatihan pengolahan hasil panen, penguatan ketahanan pangan lainnya. Jadi pelatihan pengolahan hasil panen, misalnya nanti di kita itu setelah diadakan pengadaan bibit atau benih ikan apa, gimana caranya pengolahan hasil panennya bisa teranggarkan di dalam ketetapan berapa persen sesuai dengan kewenangan. Berikutnya adalah pencegahan dan penuh stunting. Ini diatur dalam pasal 6 ayat 2. Kegiatannya apa saja? Biar kita fokus bisa menyelesaikan. Bentuknya adalah tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui pelatihan kesehatan ibu dan anak. Ini adalah faktor penting. Untuk stunting, ibu dan anak itu harus dilatih kesehatannya seperti apa, diri ibu sendiri ataupun anak
ini kemarin dilakukan oleh Desa Pamijen itu tentang Kespro, kesehatan reproduksi untuk remaja dan calon pengantin kaitannya dengan gizi dan stunting. Jadi mereka sudah disiapkan apa-apa sih tipsnya. Berikutnya adalah penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif dan makanan pendamping air susu ibu. Nah, sebenarnya mungkin ada makanan pendamping air susu ibu PMD. Nah, ya, saya sampaikan bahwa dalam penurunan ataupun pencegahan stunting ini tidak harus bentuknya PMD, banyak sekali. Jadi mohon sama-sama kita menyadari bahwa pencegahan dan stunting tidak harus PMD. Berikutnya adalah pendidikan tentang pengasuhan anak. Ini kan belum ada. Terus berikutnya adalah kegiatan pencegahan dan stunting lainnya sesuai dengan desa. Nah, ini nanti sesuai dengan kondisinya. Penyediaan air bersih dan sanitasi, peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan pendidikan anak usia dini. Nah, 3 komponen kader ini menjadi satu kader terdepan dalam pencegahan dan penurunan stunting. Selanjutnya adalah prioritas penggunaan dana desa untuk peningkatan kualitas SDM warga desa. Apa aja itu diatur dalam pasal 6 ayat 2 desa bisa menggunakan dana desa. Pengadaan pembangunan sarkas olahraga adat atau budaya. Nah di sini kan sudah ada lapangan badminton gitu ya, mungkin mau lapangannya bagus, kurangnya apa, seharusnya bisa dengan bagian dari prioritas dana desa untuk peningkatan kualitas SDM. Berikutnya adalah peningkatan kualitas SDM warga desanya. Nah ini tindak lanjut ya. Nah, bantuan insentif pengajar ini harus kita hati-hati ya. Bantuan insentif bukan honor ya, insentif. Jadi tidak bisa itu disatakan honor, kalau honor itu ada standarnya. Tapi kalau insentif adalah sesuai dengan kemampuan desa. Ini untuk siapa? PAUD, taman kanak-kanak, taman belajar keagamaan. Yang kita kenal adalah TPI ya, TPI, taman pusat kegiatan belajar PKBM. Kalau memang kita punya, nah mohon semua yang menerima pembubaran atas belanja desa ini harus memiliki SK kepala desa gitu, biar kita semuanya tertib administrasi. Dan itu silakan diputuskan bareng-bareng oleh desa sama DPD dan juga masyarakat. Oh ini masuk, ini tidak. Itu kan RT nggak bisa itu ya? Nanti Pak, ada lanjutannya. Ada. Ya, bentar. Berikutnya adalah pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarfas PAUD ya. Jadi PAUD itu mau detail lagi boleh Pak yang belum selesai. Bangun. Ya, termasuk diisi. Ada buku, peralatan belajar, wahana permainan APE luar ataupun APE luar. Nah, dalam luar ya. Prioritas penggunaan dana desa untuk peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh, berarti inklusif. Jadi nggak boleh kita membangun desa itu sifatnya eksklusif, harus inklusif, terbuka, semua boleh berperan. Apa aja contohnya? Kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal. Nah, contoh di sini kan kalau apa namanya tempatnya mungkin belum ada yang untuk ibu yang difabel gitu, pelayanannya seperti apa. Kalau saya lihat di mana itu di Remboa itu ada tangganya buat naik kayak gitu kan, Pangsam. nah jadi gitu, itu juga diusahakan. Nah berikutnya adalah penguatan nilai keagamaan yang terlakukan untuk membentuk kesalehan sosial di desa. Penguatan nilai keagamaan ini bentuknya apa? Ini yang harus dirumuskan bareng-bareng oleh desa. Untuk menguatkan kesalehan sosial di desa itu apa bentuknya? Terus pemberian bantuan hukum untuk kelompok marginal dan rentan. Artinya kan kadang-kadang kalau kita punya saudara dia terlibat permasalahan hukum, kita tahu mungkin dia dinakali haknya, maka desa harus turun. Bisa, oh itu harus didampingi. Nah, bisa menggunakan ini. Terus pelatihan sosialisasi komunikasi informasi edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan. Ini yang kemarin adalah kita punya forum anak ya Pak Nano ya, bisa punya. Ini bisa menggunakan ini. Terus berikutnya adalah prioritas penggunaan desa untuk optimalisasi pelaksanaan
program jaminan kesehatan nasional diatur dalam pasal 6 ayat 2 huruf F, yaitu bentuknya apa? Sosialisasi dan promosi. Sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi edukasi. Contoh, di sini di Padang sudah berapa persen sih yang sudah memiliki jaminan kesehatan nasional? Ada Jamkesmas, ada tenaga kerja gitu. Itu berapa gitu. Nah, ternyata desa punya hak untuk mengerjakan sini. Itu dengan cara apa? Sosialisasi, dikumpulin yang belum pada punya. Yang kedua, advokasi pelaksanaan. Nah, misalnya gini, ada warganya udah memiliki kartu, dia kesulitan untuk mencairkan. Desa wajib untuk mengadvokasi. Jangan sampai itu bukan urusan kita, jangan. Karena hakikatnya kita sebagai birokrat adalah melayani masyarakat. Nah, yang ketiga, kegiatan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan kewenangan desa dan adalah musyawarah desa. Kadang-kadang ada jaminan kesehatan daerah juga, itu belum ada yang tahu ya, diberitahu salahnya. Prioritas penggunaan dana desa untuk penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya. Ini yang tadi disebutkan adalah untuk memperluas akses layanan kesehatan. Apa aja? Kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat. Contoh, misalnya bentuk kampanyenya adalah ada pamflet di sungai tidak dilarang buang hajar, PAB. Contoh seperti itu, Pak. Gelaran festival seni dan budaya untuk pencegahan. Terus kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa. Di sini mungkin kalau untuk sosialisasi narkoba kan ada wayang, gitu kan. Tapi jangan intinya wayangnya dulu, gitu kan. Misinya dulu yang harus dikuatkan. Prioritas penggunaan desa untuk pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan desa pasal 6 ayat 2 huruf F. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, pembinaan prasarana pondok bersalin desa. Kalau kita jauh gitu kan, kalau di luar kalau kita sih nggak mungkin lah ya. Adanya kita udah dekat kok untuk rumah bersalin. Paling lainnya adalah ke PKD mungkin ingin dikembangin permasalahannya apa gitu ya. Terus bantuan operasional nih, bantuan operasional untuk akses layanan dokter. Ini pun harus hati-hati, jangan sampai nanti misalnya Iman udah dikasih, Mas Mito ngiri, udah dikasih, masa aku nggak dikasih. Ini harus hati-hati juga, karena apa tadi ada asas kemanusiaan dan keadilan. Insentif untuk kader kesehatan masyarakat. Ini harus dikuatkan Pak Nano, siapa kader kesehatannya masyarakat dan alat kerjanya apa saja. Tentunya tidak semua orang itu mengaku sebagai kader kesehatan masyarakat. Selanjutnya adalah, nah ini yang 3%. Dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% dari pagu dana desa setiap desa. Jadi tidak melihat desa itu mau mandiri, mau maju berkembang dan lain-lain, tidak. Pokoknya semuanya dapat. Ya. Apa saja rinciannya? Ini sesuai dengan di Permendes, Salim Diago Salim, dikelompokkan di 3. Satu untuk biaya koordinasi. Apa sih di dalamnya? Dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan pemerintah, berarti pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa lain, masyarakat dan garis miring atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintah desa. Nah, contohnya mudah ini. Misalnya gitu ya, Pak Kades itu mau koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, itu pun harus ada alat-alat kerjanya. Apakah itu inisiasi sendiri, apakah itu memang undangan, atau bagaimana. Nah nanti hasilnya pun harus disampaikan kepada siapa? Ya khususnya kepada perangkat desa. Ini loh kemarin saya begini, nanti bagaimana solusinya, tindak lanjutnya. Jadi jelas, sehingga ada sebuah di sini kan dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi. Begitu juga dengan misalnya Mas Vidi saya ke unsur apa? Oh tujuannya ini, hasilnya apa? Ya dilaporkan.
Jangan nanti Mas Widi ditanya, nggak tahu tadi hasilnya apa, nggak boleh seperti itu. SPPD lah ya Pak. Berarti ada misalnya undangan ya eksekutif wujud undangannya misalnya LPA ya disiapin. Iya, bisa di screenshot kayak gitu. Sama ya, notula ya. Boleh, notulennya apa, hasilnya apa. Harus dilaporkan siapa yang memberikan amanat itu. Jadi masa Pak Kades si Muntus Mas Widi ada laporan Pak Kades, ya salah kayak gitu. Ya. Laporannya kalau Paksikun karena keliru. Yang kedua, biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat. Nah, di sini contoh misalnya ada warga masyarakat Pandak itu kenakalan remaja gitu, Pak. Wah, ini perlu harus diedukasi ke rehabilitasi rumah panti gitu. Boleh, Pak, pakai ini, Pak. Batasan dana itu. Ya kan diputuskan dalam musyawarah desa, Pak. RKP-nya. Nah, ini dalam rangka nih Mas, dalam rangka pencegahan dan ya, ini lagi jadi pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan, kesusahan atau musibah. Kan nah, daripada anak itu nakal gitu kan menyebabkan kerawanan sosial, mengganggu masyarakat. Udah yuk kita bawa, kita minta izin ke orang tuanya untuk dimasukkan di panti. Nah ini bisa dibebankan dengan dana desa. Terus biaya kegiatan khusus lainnya digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan nih, terakhir ini Pak Kades, dan pemberian apresiasi Ya. kepada orang Kepada tim Kades kayaknya. Kepada tim Kades ini. dan pemberian apresiasi kepada orang dan garis atau masyarakat yang membantu tugas pemerintah desa. Berarti misalnya Mas Mito itu jadi ketua RT membantu pemerintah desa pensiun. Boleh diberikan apresiasi. Souvenir. Plakat. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Kades seperti itu. Karena apa? Ini sifatnya adalah seketika tidak reguler yang mengakibatkan pembebanan setiap bulan setiap hari. Bukan. Ini harus dipahami karena tadi ada beberapa teman kontak saya, misalkan kalau untuk belanja ini contoh listrik ya nggak boleh karena itu bukan pembebanan di dalam 3%, karena itu mengeluarkan setiap hari, setiap bulan rutin, nggak boleh. Nah, yang isi dental ya. Ya. Nah, terus untuk yang penanggulangan kemiskinan ini diatur dalam pasal 6 ayat 2 huruf H. Untuk apa saja? Ya, prioritas pendanaan desa untuk penanggulangan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim. 1. Penurunan beban pengeluaran antara pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut dan difabel nih ya. Warga masyarakat miskin, usia lanjut dan difabel tapi belum mendapatkan bantuan sosial lainnya dari pemerintah. Selama ini dia belum dapat. Ini basisnya adalah bagi masyarakat, baik person ya. Yang kedua adalah peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan ekonomi. Nah itu kemarin ada pelatihan mungkin nanti oleh BUMDes akan didampingi sekian bulan di drop suplai dana, tapi sifatnya adalah sebagai stimulan nanti akan mungkin lagi menjadi pinaannya BUMDes. Terus penyediaan lapangan pekerjaan termasuk padat karya tunai desa. Nanti ada PKTD. Ini yang diutamakan adalah untuk warga miskin. Yang keempat, meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan cara apa? Itu membangun dari mengembangkan pos terpadu. Nah, contohnya kan tadi pembuatan survei ataupun peta desa wilayah sosial. Oh ternyata kantong miskinnya dipandang di RT sekian, warganya ini apa sih ya pekerjaannya dia apa yang harus dilakukan oleh desa bisa. Terakhir adalah bantuan pembangunan perbaikan atau rehabilitasi RTLH
untuk membantu rumahnya Sasmito gitu. Masuk kategori penerima LTLH bagi warga desa. Untuk program sesuai dana desa meliputi bantuan langsung tunai dana desa dialokasikan maksimal 25% dari total baku dana desa. Siapa penerima manfaat BLTDD yang masuk di dalam 12%? 10% berarti boleh lah ya. Mulai bang. Itu kan boleh di bawah ya, Bang? Boleh, tapi kita Jadi jangan lihat dulu harus berapa persen dulu, nanti datanya ada dulu gitu. Siapa? Pertama, keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan dan diutamakan keluarga miskin ekstrim. Kalau ini tidak melihat miskin atau tidak miskin ya, ini bunyinya hanya keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menaun garing kronis. Dan datanya yang termasuk menaun kronis itu siapa? Jangan sampai darah tinggi deh dimasukkan sebagai kronis menaun. Tentunya ada standarnya menurut kesehatan. Nanti bisa komunikasi dengan bidan desa. Karena yang penyakit tetap masuk dalam miskin dong. Ini kan karena sub dari atas kan. Iya. Bukan kemiskinan. Kalau orang kaya sakit berarti nggak perlu. Iya, makanya nanti kan data-data itu dikumpulin dulu. Nanti kan bisa diverifikasi, difilter. Itu Pak. Terus yang C adalah keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia. Mungkin ada yang hidup sendirian, baik itu sebagai budak ataupun janda gitu. Ya. Yang jelas ini ABCD adalah untuk warga miskin ekstrim, warga miskin. Terus prioritas penggunaan desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam. Ini ada 10. Pembuatan peta potensi rawan bencana desa. Nah, ini kalau kita tidak punya petanya, bagaimana cara membuatnya? Bisa berhubungan dengan dinas BPBD yang lebih hafal gitu ya. Terus alat pemadam api ringan di desa itu pun adalah harus tersedia ya. Pertolongan pertama pada kesalahan untuk bencana, pembangunan dan evakuasi, ada jalur-jalur penunjuk di mana titik kumpulnya kalau jadi suatu bencana. Terus kegiatan tanggap darurat bencana alam, kegiatan berarti ada sebuah pelatihan atau simulasi apabila terjadi bencana harus seperti apa. Penyediaan tempat pengungsian, berarti yang membutuhkan sarpras, misalnya tenda ada apa itu harus menjadi penanganan desa. Bunyinya bukan linmas. Ke-8 pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana. bencana alam. 9 rehabilitasi dan terakhir sarana prasarana untuk mitigasi sesuai dengan kewenangan desa. Terus prioritas penggunaan desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam ada 8. Satu adalah COVID, ya. Yang kedua adalah yang muncul terhadap hewan ternak, penyakit menular mulut dan kuku ataupun antrak. Yang ketiga adalah yang muncul terhadap produksi rakyat, misalnya hama wereng, hama belalang, walang sangit gitu kan. Lembing. Yang keempat adalah gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran, misalnya terjadi yang di Sidoarjo kayak gitu. Ya kita hati-hati sekarang kan lagi ngebor ya Pansimas ya. Sumur itu ya kita antisipasi gitu ya. Terus desa aman COVID, di dalam desa aman COVID ini pasti ada sebuah putusan dari desa bahwa desa kita butuh. Ternyata kita rawan COVID, berarti harus ada keputusan kepala desa, ada SK-nya siapa yang harus menanggulangi. Apakah harus ada? Ya tergantung desa dengan pemerintah BPD dan masyarakatnya. Menurut itu enggak, karena sesuai dengan surat edaran yang kemarin terakhir bahwa posisi Kabupaten Banyumas 301 desa ada di level 1. Yang ketujuh, pelaksanaan mitigasi dan penanganan bencana alam dapat mengacu kepada keputusan Menteri Desa. Jadi pelaksanaan mitigasi dan penanganan bencana alam ini nanti Pak Nano mau mengalokkan ke sini, itu acuannya adalah Permendes nomor 71 tahun 2021. Jadi orang kelihatan, boleh, enggak boleh, dia sudah ada acuannya. Terakhir dalam mitigasi dan penanggulangan alam disesuaikan dengan kewenangan desa. Desa aman COVID ini udah biasa ya, persyaratannya apa aja. Kegiatannya ini mohon bagi yang di 22 yang 8%.
kalau belum datanya belum lengkap, dilengkapi ini ya Pak Kato, ini bisa menjadi guidance-nya lagi bahwa di zaman COVID yang 8% dari 2022 saya menguatkan lagi guidance seperti itu. Tugas relawan di zaman COVID ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, harus ada laporan, ada hal yang disampaikan kepada Pak Nano dan Pak Kades, kepada Mas Mito sebagai anggota di zaman COVID untuk pelaporan di Sini bayangnya memang paling Jakarta juga. begitu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Hanya satu kata, mari kita saling menguatkan desa sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Kades agar belanjanya di tahun 2023 sehat. kuat. Terima kasih Pak Nano telah Satu hal yang semua bahwa supaya tahun 2023 belanja lebih sehat itu lebih pada tempat sasaran. Itu saja. Kalau ada kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Mari kita buka ada sebuah dialog apabila ada yang perlu ditanyakan, jelas siap menjawab. Bila saya tidak bisa menjawab, akan saya sampaikan pertanyaan itu kepada yang lebih berhak untuk kita jawab. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penggunaan dana desa tahun 2022 ini semua adalah sebagai pedoman daripada tim pembuat Perdes RKP dan APBDes dalam rangka untuk ajuan. Yang kedua, monggo silakan para kasih yang memang punya kegiatan untuk bisa menanyakan, tapi saya menyampaikan bahwa kegiatan yang 3% ini kalau saya lihat ya yang hubungannya dengan kegiatan kepala desa dan perangkat desa dulu. Kenapa? Caranya bisa. Karena apa? Karena kita memang kadang-kadang juga susah. Mau kemanapun kadang-kadang tidak ada dana. Harus mempunyai kepentingan orang anak naik. Nah ini harapan kami, kalau memang nanti dana PAD belum turun ya ini bisa untuk itu. Yang lain-lain bisa diatur dari kemenangan yang lain. Itu yang anjuran saya. Tapi tetap koridornya adalah mengacu kepada aturan yang ada. Terus Pak Iman ini saya tanya, Iya, Pak. Tahun 2022 ini kesini aja Pak Kades langsung kesini ya. Ini kan menurut informasi kemarin dari tim Unsur dan dari 3%. tim Pora itu akan dikeluarkan SK tentang desa wisata. Nah itu harus ada kegiatan, jadi event desa wisata itu. Nah ini sudah ada masukan dari Agus ini sama apa namanya itu Mas Widi, Akademi Telkom. Ini akan mengadakan event tentang UMKM. Nah maksudnya ini kan tinggal event kesenian dan lainnya. Nah, ini supaya nanti, tapi kan sudah ada perubahan ya orang bisa ya. Ini kan 2023. Iya ini yang baca kami lagi bingung ini. Kita lagi minta dikasih tapi bingung penganggaran. Kecuali nanti ini Mas Widi dalam waktu 2 bulan ini bisa selesai lah. Ini nggak tahu. Ini juga mohon untuk Mas Imanuddin ikut serta ini fokus pada acara di Pantat yang memang lagi semangatnya mengejar untuk desa wisata yang sudah clear, tinggal pembuatan SK. Karena Pak elemen sebelumnya sudah ada, kemarin terakhir adalah pembuatan penampakan homestay sudah ada. Nah, cuma ini untuk istilahnya apa ya Pak Siti ya? Pembuatan SK apa event apa lagi? Ini itu harus ada yang ada. Terus yang perlu kami tekankan di sini adalah mohon kepada Mas Sasmito ini, Mas Sasmito. Ini kami kan desa wisata kita berperan di bidang Pokdarwis ya. Pokdarwis. Nah, Pokdarwis ini ketuanya ketua RT, ketua Karang Taruna, ketua Pokdarwis, ketua apa itu? Ketuanya kan Mbak Umi Suparti. Oh bukan? Jadi makanya nanti Mas Widi untuk bisa sebelum turun ya, karena ini perannya kan di Pokdarwis. Ini untuk bisa kita membuat suatu draft kelembagaan yang matang dan SDM yang pas. Besok ini ada tamu dari Pokdarwis yang punya itu apa? Curug Cipedok di sini. Nah nanti kita bisa sharing ya, sharing. Harapan kami sih satu orang yang satu lembaga biar nanti kita tidak tumpang tindih. Itu yang harapan kami, karena ini juga nanti menyangkut masalah penggunaan dana desa di tahun 2023. Terus
penggunaan dana desa tahun 2002 juga ada kegiatan yang namanya studi banding ini. Ini juga mohon kepada pendamping supaya ini nanti kita kegiatannya tidak hanya formalitas tapi juga bisa memberikan dukungan dan bisa real menjadi nyata, sehingga pada waktu mengadakan studi banding juga harus sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan orangnya juga orang-orang yang memang terlibat di dalam kegiatan desa wisata. Nah, untuk rekomendasi ini saya kira ini sudah gamblang, sudah jelas ya, terang benderang. Tinggal bagaimana pelaksanaan yang diprioritaskan oleh desa Pandan itu apa kan dengan pilih. Kali itulah. Kalau kabian di dananya orang mungkin, tapi yang diprioritaskan. Kadang-kadang benar kita kayak sigi bagian. Kayim diserang forum, kan anak desa, nang kiai lah. Ini kan orang kiai kalau kiai. Nah, yang orang ngumpulnya kan repot, tapi ngumpulnya ada dana nih. Tapi alhamdulillah ada dana bantuan dari anggota DPR ya, anggota apa kayak DPD, iya anggota putusan daerah yang di sini memberikan 1,5 juta, potong 500 ke kegiatan desa, apa ya Mas Baimun ya, sehingga nanti malam memang ada cara pemberian bekal pemantapan daripada tupoksi kain, yang utamanya adalah yang kaitannya dengan adat istiadat dan dengan agama. Kadang tata cara itu kan beda-beda, adat dewek, agama dewek lah. Kalau udah di lapangan taruh kan kami yang dewek. Untuk pemberian penghargaan berapa, itu aja, jangan dirinci 2 kali 3 kali jangan. Nah itu yang mungkin kita kepenak. Tapi kalau udah dirinci, ya nanti nyong ribut kalau ini kok sudah sekian gitu. Karena bang, isi data kan beda-beda gitu loh. Contoh anak gelut, memfasilitasi mama pesan hari ini UDGJ ke mama kan. Ini kan anu dana-dana yang memang tidak ada. Artinya kita harus urunan dan sebagainya, urunan malah orang sitai. Contoh seperti itulah. Hal ini harus dituangkan dan disepakati dulu antara kepala desa dan perangkat desa. Jangan sampai nanti, biarpun visi misi adalah kepala desa, tapi pelaksanaan perangkat desa. Manakala nanti ada benturan antara pemerintah di pemerintahan desa ya, maupun pemerintah desa, antara visi misi kepala desa dan perangkat ini kan akan menjadi lain. Apa mana mama si bisa ngatur perangkat desa nyalon ini kan sini mengalahkan orang susah juga ini. Nah ini juga nanti harus dituangkan dalam rancangan APBDes yang matang. Jangan sampai nanti program pemerintah desa malah tidak lancar hanya lantaran kepentingan dan emosi pribadi. Ini saya tidak mau, kenapa? Saya udah usianya udah di atas 55 tahun. Kepinginnya kerja seaturan dan damai gitu loh. Dan ini mau lagi dibentuk, lagi dimusyawarahkan. Saya selaku kepala desa dan selaku yang dituakan di sini hanya menyampaikan dan mudah-mudahan ke depan akan lebih baik. Dan insya Allah hari ini Perdes sudah turun di kecamatan untuk pemanfaatan aset desa. Tinggal kita melaksanakan kegiatan penetapan kembali ya dan pencabutan ya. Nah ini juga karena penetapan kembali ya mungkin kalau bisa ini karena pasangan kan pengen sing sesuatu aturan ya mungkin cukup BPD yang mungkin bisa bagaimana, monggo saya minta kebijakan dari masing-masing karena apa anggarannya memang nggak kemudian perolahan karena mereka kapasitas terakhir kemarin musdes ya Mas Widi ya. Nah itu nah monggo dan disikapi bersama karena apa menyangkut masalah legalitas program desa monggo wis nemu pensiun desa kan tadi gue. Terus yang kedua minta kebetulan pada praktek tes sebelum musyawarah itu kita harus ada legalitas TPRT. Kalau memang mau diperpanjang, kalau memang mau di pergantian. Tapi kalau saya menyampaikan dalam forum itu kan supaya satu ketua RT yang masih siap untuk melanjutkan, diberi format susunan aja. Jadi ketua siapa, sekretaris bendahara, saksi siapa, semuanya dikasih aja. Yang mau mengadakan pergantian ya sudah kita batasi waktu mama bulan ini selesai sehingga nanti SK-nya adalah per 1 Oktober semuanya sempat perpanjangan maupun yang baru tidak masalah. Tapi pada waktu kita mengadakan musdes itu sah secara hukum kenapa mereka masih punya begitu ya. Kenapa
saya pernah kuliah di hukum biar benar rampung sehingga kita hati-hati. Dan kami 25 tahun yang 12 tahun di BUMN kita biasa pakai SOP yang jelas gitu. Dan harapan kami sehingga berasa kita bermasalah, kita udah terbukti lah di Polres biarpun diapakan tapi kita tetap sesuai aturan. Alhamdulillah 2000 tahun sudah turun, tidak terjadi permasalahan. Ke depan kita harus seperti itu Mas. Nah, apalagi Mas Iman ini seorang pendamping yang luar biasa. Luar biasa kenapa? Karena memang menguasai materi dan kepengen maju kan itu. Dan hubungannya luas karena apa? Sudah temannya partner luar biasa. Terima kasih Mas Iman dan kepada teman-teman sekalian, terutama Pak Sekdes selaku ketua tim penyusun Perdes, RKPdes dan APBDes. Mohon untuk dicermati bersama apa yang kami sampaikan semata-mata untuk kepentingan bersama dan mohon juga kepada PLD yang setiap harinya dipandang ya harus bisa bersama-sama dengan kita. Kalau ada kesalahannya diluruskan, dibenarkan. Kalau ada kelebihan diberikan timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seluruhnya mohon izin Pak Kades terjawab seperti disampaikan Pak Kades. Untuk 2023 seperti tadi kegiatan keagamaan ini kan sudah ada di prioritas penggunaan desa peningkatan bela sumber daya manusia warga. Nanti SOP-nya pasti saya kasih ke RT ini bisa orang RT. Inisiatif RT bisa orang tadi kan ada keagamaan terus pendidikan. RT kayaknya nggak ada ya? Pak, nggak ada. Itu kan masuk bagian di ADD intensif RT. Karena memang ya usaha sekarang sudah 3 tahun. Paling kan nanti di kegiatan-kegiatannya 3% itu kan ada Pak, kegiatan yang mendukung kepada tugas pemerintahan desa. Itu kan ada kegiatan 3% jadi nggak operasional kepala desa dan perangkat desa karena urusan tamsil sih gitu. Oh iya, enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Pak, ini ada sebuah konsekuensi di aturan 3%. Tadi di nah ya kan tidak harus semua poin itu dilaksanakan karena kan tempatnya dana gitu. Betul. Tapi betul, prioritas Pak. yang sering dilakukan tidak ada Ya, dananya adalah kegiatan kepala desa dan perangkat desa. Ya, tetapi itu loh, ya. tapi di luar itu diberikan Oh, iya. slot. Oh, iya, Contoh iya. ini yang ketiga. Biaya kegiatan khusus lainnya yang ada digunakan Ya. untuk membiayai kegiatan promosi. Misalnya desa Pandak mau ada kegiatan promosi, misalnya ngikutin promosi desa wisata di mana, ini Oh, bisa iya. dengan 3%-nya itu. Ini bisa kan bumdes Gitu Pak. Misalnya ada promosi bumdesnya bisa seperti ini. Terus protokol pemberian untuk masyarakat yang berprestasi. Misalnya desa Pandak ada masyarakatnya yang menjadikan desa Pandak Ya. itu nilainya plus. ya gue ada apa kayaknya. Nah, seperti itu Pak. Terus berikutnya adalah ini Pak, kegiatan olahraga sosial seni budaya keagamaan. Seni budaya keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan dan pemberian apresiasi kepada orang dan garis miring atau masyarakat yang membantu tugas pemerintahan desa. Tinggal dilihat aja, ini adalah hak kemenangannya desa. Oh, orang itu perlu aku apresiasi atas jasanya kepada desa. Tetapi nggak boleh double anggaran. Contoh misalnya Pak Nanon udah dapat tali asih, masa nanti aku dikasih itu kan nggak mungkin. Karena udah mendapatkan itu. Nah, tapi misalnya Mas Didi jadi RT sampai 20 tahun gitu, aku pengen memberikan penghargaan kepada Mas Didi, bisa seperti itu. Nah, ini yang paling yang nanti harus dikondisikan oleh Pak Kades adalah biaya untuk koordinasi Pak Kades pangan di Permendes yang terbaru 8/2022 tidak ada alokasi berapa persen, nggak ada. Tinggal apa yang kemarin dilakukan mohon ya dilakukan untuk dilanjutkan kan ya. dilanjutkan, tapi dengan konsekuensi misalnya hari ini ya besok jangan lagi, masa tiap kegiatan sosialisasi terus, pelatihan terus, ya tidak. Pelatihan nanti pada proses penanaman, terus nanti pemberian bibit, pengolahan bibit, ya, pemberian gitu. kepada masyarakat. Kan misalnya ya gitu. Begitu Mas Didi, tinggal nanti siapa yang akan menjadi penerima. Terus satu lagi Mas Anu, satu lagi ini kan kaitannya di tahun 2022 ini dulu. Tahun 2022 ini kita kan memang sudah banyak kegiatan yang sifatnya teoritis. Ya. Ini ya Mas Budi ya. Di bagai teoritis top. Nah harapan kami di tahun 2023 nanti realnya
Jadi orang teori praktek. Kenapa? Ini juga nanti akan diakhiri dengan studi banding. Nah, praktek itu nempo di tahun 2023 sehingga pada saat tahun ini mereka ada yang tidak menerima berupa mungkin pemberdayaan maupun bantuan yang lain, di tahun 2023 nanti kita sampaikan. Itu Mas Widi ya. Kan ini hanya kira-kira 8 kegiatan ya. 8 kelompok apa ya yang diterima? Untuk kelompoknya kan 4 Pak. 4 kelompok bahkan KWT 1 dan KWT 2. Kalau perorangannya beda ya, dulu. Kalau untuk kan sasarannya adalah kalau untuk kelompok budakan Pak. Nah, bukan perorangan. Kita membagi ke masing-masing. Artinya gini, tahun ini setahun ini akeh, nah tahun kemarin tinggal pendampingan dengan Contoh gini Pak, yang kemarin kan ada tapi kita udah dilatih ya tentang kayak homestay dan lainnya UMKM. Dan itu berarti ada pengembangan investasi desa wisata apa gitu loh Pak. Ini kan jadi berlanjut gitu. Iya. Karena untuk desa wisata pengembangannya. ya orang SD bukan homestay kan bisa. Ya persilakan gitu. Yang penting nanti adalah sesuai dengan kewenangan desa diputuskan di dalam musyawarah desa gitu Pak. Ya, dengan di APBD desa sendiri gitu. Ya. Alhamdulillah tadi baru saja dijelaskan oleh pendamping desa tentang Permendes 8 tahun 2022. Kami sampaikan terima kasih dan insya Allah kita bisa berusaha untuk memahami apa-apa yang ada di dalam Permendes tersebut sehingga di dalam tahun 2023 besok insya Allah kita bisa melaksanakannya dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. Ada beberapa poin perhatian yang cukup menarik di dalam Permendes tersebut yang antara lain dengan berubahnya sedikit tentang PLT maksimal 25%. Nah, dengan ada pembatasan maksimal 25% tersebut berarti ada peluang yang kemarin prosentasenya lebih tinggi itu pada tahun 2023 ini bisa digunakan untuk alokasi anggaran lainnya baik di pembangunan maupun di pemberdayaan. Kemudian juga adanya POP 3% dari dana desa. Kami sampaikan terima kasih kepada Pak Menteri bahwa di desa memang sangat membutuhkan adanya suplai atau bantuan operasional untuk pemerintah desa, di mana di dalam pelaksanaan operasional desa kami itu di tahun 2023 ini akan kami gunakan yang 3% itu. Rencananya antara lain adalah untuk membantu, bahasanya untuk membantu operasional baik di dalam kita mengembangkan seni budaya, kemudian ada di bidang lainnya yang belum terdanai oleh APBDes karena di dalam sumber dana yang ada dari Desa Pandak baik dari PAD maupun ADD pada tahun 2002 sekarang ini belum bisa untuk mendanai mereka, dan insya Allah dengan adanya 3% POP itu bisa kita gunakan. Dan juga untuk biaya perjalanan dinas apabila kami baik kepala desa maupun perangkat dan ataupun petugas-petugas yang ditugaskan oleh desa dalam melaksanakan tugas untuk koordinasi baik dengan pemerintah di atasnya maupun dengan instansi-instansi yang terkait dengan desa kami, itu bisa dialokasikan dari operasional pembantuan operasional dana desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami Kepala Desa Pandak, nama Rasiko, kebetulan baru saja diberikan sosialisasi tentang Permendes nomor 8 tahun 2022 tentang pedoman prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Kami sangat berterima kasih ini kepada pendamping dan kepada utamanya Bapak Menteri Desa yang telah membuat suatu rincian kegiatan penggunaan di tahun 2022 dengan rinci, dan menurut pandangan saya dengan rincian inilah kami desa akan membangun kegiatan itu sudah ada dasarnya.
Yang pertama kami sampaikan bahwa Desa Pandak ini merupakan desa mandiri. Nah, kalau kemarin Bapak Menteri menyampaikan desa mandiri itu bebas untuk penggunaan dana desa, tapi ternyata di sini juga diatur secara rinci dan kami akan mempedomani pada peraturan Permendes nomor 8 tahun 2022, bukan dari pisahnya tapi dari peraturan yang ada. Yang kedua perlu kami sampaikan bahwa Desa Pandak ini merupakan desa mandiri yang berbasis desa wisata. Ya, sehingga penggunaan dana desa tahun 2023 nanti kami juga senantiasa akan mengutamakan yang prioritas untuk membangun desa wisata yang sudah tertera adalah Permendes itu. Antara lain yang pertama yaitu untuk kegiatan BLT. BLT ini dulu ya kan maksimal minimal malah ya 40%, sekarang maksimal 25%. Saya kira ini saya setuju sekali. Kenapa? Karena kelebihan ini nanti untuk basis kegiatan UMKM yang produktif. Kalau kemarin kan hanya kita sosial memberikan dana langsung pada masyarakat, satu orang 300.000 sebulan, sehingga mereka juga konsumtif langsung dipakai. Tapi nanti kelebihan ini akan saya gunakan adalah untuk pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana yang telah kita lakukan, Desa Pandak telah kerjasama dengan perguruan tinggi di Banyumas maupun di luar Banyumas, yaitu antara lain dengan Unsur, dengan Akademi Telkom, dengan UNAS Jakarta. Ini juga dalam rangka apa? Dalam rangka untuk bagaimana mempercepat proses desa wisata. Ya, kegiatan yang pada tahun ini adalah kegiatan merupakan kegiatan teoritis maupun pelatihan. Dan di tahun 2023 nanti akan saya realkan, yaitu dalam rangka untuk bisa memberikan solusi bagi para penerima BLT yang kemarin menerima, yang sekarang ini nanti tidak menerima. Akan kami upayakan untuk memberikan satu adalah lapangan usaha dan dua adalah lapangan kerja. Nah, lapangan usaha mereka akan kami latih untuk pelatihan-pelatihan di bidang ketahanan pangan dan yang nantinya supaya bisa mandiri. Terus di bidang kegiatan pembangunan memang kami juga memprioritaskan nanti kalau Desa Pandak insya Allah untuk pembangunan, karena sudah merupakan desa mandiri sehingga sudah cukup mapan dan sudah cukup lengkap pembangunannya. Namun kami mungkin di tahun 2022 ini nanti kami akan memperkuat untuk pembangunan pos pelayanan kesehatan desa yang kalau kemarin masih nempel di balai desa, sekarang akan saya buat bangunan sendiri, dan sekaligus kami juga akan menganggarkan untuk ambulan desa. Perlu kami sampaikan ini kepada para pemirsa bahwa Desa Pandak adalah dulu merupakan desa tertinggal yang PAD-nya hanya kisaran 150 juta. Namun berkat undang-undang desa kita diberikan inovasi kewenangan untuk membuat program-program atau terobosan dalam rangka inovasi desa. Nah, di tahun ini insya Allah kalau kita bisa lancar, kita pendapatan dari hasil kerjasama tanah es pokok saja insya Allah bisa mencapai 1 miliar. Samping itu nanti dari kerjasama tanah-tanah suksara atau tanah kas desa yang bukan pokok itu sekarang aja sudah mencapai hampir 100 juta. Nah, sehingga insya Allah ke depan kita dalam rangka dukungan untuk operasional desa, baik dari dana desa, dari ADD, dan dari PAD, itu kisaran bisa mencapai sekitar 4 miliar untuk APBD. Tahun ini juga kita sudah merealisasikan pembangunan desa dan insya Allah kami sudah hampir 80% selesai. Dan untuk kegiatan di tahun 2023 ini memang kami prioritaskan bagaimana untuk meningkatkan daripada lapangan usaha dengan desa wisata. Kami ada 4 lokasi wisata, yaitu 1 lokasi wisata yang namanya The Forest. The Forest itu adalah bekerjasama dengan swasta, dengan masyarakat yang kira-kira luasnya hampir 4 hektar. Dan itu juga memberikan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Yang kedua adalah wisata di village. Wisata di village itu adalah wisata modern yang dilaksanakan oleh swasta, dan kita kerjasama dan kita memberikan dukungan kira-kira kurang lebih 1 hektar tanah untuk wisata juga. Dan yang dikelola oleh pemerintah desa dan BUMDes yaitu wisata tubing, wisata alam, itu juga sudah bisa menghasilkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan standar masyarakat. Dan sedangkan yang satunya yaitu seluas 10,5 hektar itu adalah ekspor yang dikerjasamakan secara BPS dengan pihak swasta yang dulu adalah dengan Korea dan sekarang dilanjutkan dengan pihak
swasta lokal. Dan dengan prioritas dana desa di tahun 2023 ini, memang kebetulan kami sangat tepat sekali karena apa? Karena sudah ada elemen-elemen pendukung yang harus didukung dari dana desa itu, sehingga tinggal menerapkan atau tinggal melaksanakan kegiatan. Dan kami juga terima kasih kepada pemerintah yang telah mengalokasikan dana sebesar 3% untuk kegiatan operasional pemerintah desa. Kalau dulu saya mengusulkan adalah operasional kepala desa, tapi turunnya adalah operasional kepala desa. Tapi tidak apa-apa, karena di dalamnya juga kegiatan pemerintah desa, yaitu kegiatan kepala desa, kegiatan perangkat desa, dan kegiatan masyarakat. Dan ini adalah akan untuk mempercepat pula dalam rangka koordinasi dengan lembaga-lembaga lain maupun koordinasi dengan masyarakat dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi yang ada di desa. Sehingga kami setuju dan sepakat dan senang sekali dengan prioritas sesuai dengan peraturan Menteri Desa ini yang bisa mendukung daripada kegiatan percepatan desa dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan dalam rangka supaya kepala desa adalah mencapai visi misi kepala desa. Saya juga menyampaikan dan sekali lagi kepada tim pendamping desa, pendamping lokal desa, dan kepada Bapak Menteri khususnya, kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan desa kami ke depan mendapat bimbingan dari Bapak sekalian jadi desa yang maju, mandiri, dan bisa untuk rujukan daripada desa-desa lain di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!